Oke. Selamat malam, saudaraku. Oh ya, Mas. Ya. Mas Sabto Wasono ya. Iya betul. Ya, saya ingin menanyakan gimana perjalanan Anda untuk Karir. ya. Jadi driver. Wah, ya, saya Driver itu asal mulanya seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan? Driver. Dulu itu setelah saya lulus SMA, saya itu mau daftar kuliah ceritanya. Dulu di Unsik, Wonosobo ya. Ambil jurusan apa, Mas, di Unsik? Ya belum, itu kan saya mau daftar. Tapi kan ada rencana pengen. Pokoknya saya jadi Pak Guru lah dulu. Jadi Pak Guru gitu. Oh, jadi Pak Guru. Karena saya punya cita-cita untuk mencerdaskan bangsa ini. Dulu, Kok bisa nyemplung ke driver gitu? Gimana itu? Kok bisa-bisanya gitu? Asal mulanya dikenal siapa gitu? ceritanya itu dulu kan saya mau daftar itu sudah Adolf Perlikat tuh mak saya dulu ya. Oh ya. Almarhum, nggih. Pengen juga punya anak yang kuliah. Tapi dulu saya itu kecelakaan nyenggol wong lah ceritanya itu. Terus uang yang harusnya buat saya Tapi pertama itu belum begitu lincah ya, Mas ya? Bukan ya, sebenarnya sudah cukup bisa, cuma dulu ya apes lah. Oh, apes gitu ya. Uang yang harusnya saya buat daftar itu saya buat nembeni. Oh, untuk pengobatan ya istilahnya. Pengobatan. Orang itu yang nyenggol saya. Karena dulu kan masih sistemnya gini, Mas. Kalau mobil meskipun motornya yang salah, tetap yang gede. Yang kalah yang gede. Dulu kan kayak gitu. Ya, bagaimana lagi? Akhirnya itu saya gagal lah. SAG Pak, saya namanya sarjana gagal ya. Sarjana sekali lah. SAG ya. SAG sarjana gagal. Akhirnya saya udah nggak tega kan sama orang tua. Kalau saya mau sekolah lagi biaya duluan wah berat, Mas. Berat. Biaya besar lah kalau orang kuliah itu, kalau bukan orang sugih itu berat. Akhirnya saya daftar dulu, pernah daftar di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan. Tapi jawabnya nggak ada lowongan ya, Mas ya? Atau enggak, gimana? Sampai tes, sampai ini itu ke Magelang, sampai kesehatan ini itu, tapi nggak pernah ada panggilan. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja apa ya? Lulusan cuma STM. Tapi kalau STM kan bisa menjurus. Ya, sedangkan jurusan Anda kan STM itu kan teknik ya, Mas ya. Itu yang saya ceritakan tadi, daftar ke sana ke sini. Tas tes tapi enggak pernah dipanggil. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk beralih haluan menjadi jejak si gudul. Enggak, kira-kira pertama kali megang mobil apa, Mas ya? Dulu apa ya? Pertama kali nyupir CY7. CY7. Waduh. Ya, tahun 85. Wah, kolot banget ya, Mas ya. Ya. Itu yang masih bensin itu. Ya. Itu kalau bukan orang kaya itu nggak mampu itu. Kan dulu saya termasuk orang kaya. Oh, kayak gitu. ini. Kayak gini. Kayak ini Pak. Kayak gini. Kayak apa baik lah ya, Pak. Kayak inilah nek cara wong dhewe kayak ini. Hah? Terus habis itu kok bisa-bisanya dipercaya sama orang itu gimana, Mas? Iya dong, saya itu kan pinter ngapusi ya dulu. Belum bisa ngomong bisa. Oh, belum begitu. Pernah ngomong pernah. Berarti saridon banget, Mas. Wah, ngingsrung. Pakai ilmunya ingsrung. Tidak bisa tapi saya ngomong bisa. Pernah ke Jakarta, pernah ke Jakarta ditanyain, suruh nganter orang ke Jogja, ke Jakarta, pernah ke Jogja, pernah ke Jakarta, padahal belum. Orang ketang dulu ya, waduh. Istilah Wonosobonya gedebus lah, Mas ya. Lah, temenan. Modal nekat kendel. Nah, dari situ mulai dikenal banyak orang. Sama mas itu aja. Meskipun saya sebenarnya kan untuk skill mungkin saya masih minim sekali pada saat itu. Cuma kan mungkin orang nyaman dengan saya gitu loh. Nyaman ya. Dalam artian komunikasinya, Mas komunikatif, terus saya kan fleksibel orangnya.
karena saya kan juga memahami jadi sopir itu kan bergerak di bidang jasa ya. Jasa berarti kan kita kan sebisa mungkin untuk continue gitu loh. Sekarang menggunakan saya, besok dan besoknya lagi diusahakan bisa dengan saya. Alhamdulillah setelah ini dengan berjalannya waktu, semakin banyak dikenal orang, semakin banyak dikenal orang, dipercaya sama orang. Alhamdulillah sampai sekarang. Ini pertanyaan saya, pertama kali jadi sopir itu dibayar berapa, Mas? Dulu saya pernah 20.000. 20.000 itu bawa apa atau rombongan atau? Beras. Ya, dulu saya bawa beras itu saya masih baru ya itu saya kesana kesini cari kerja susah, akhirnya 20.000 terus ada charteran apa ya, rental lah ya, rental tapi include semua bensin kendaraan. Dan saya itu untuk biaya sopirnya itu masih 50.000, itu termasuk udah besar, itu tahun 2005-an gitu. 2005, kalau sekarang mungkin ya udah 50.000 ya, Mas ya? Enggak, kalau 50.000 dulu ya mungkin sekarang bisa 150-an lah. Itu alhamdulillah. Terus saya mencoba lagi. Ya akhirnya menjadi jalan hidup saya sekarang. Banyak dikenal orang, banyak. Ya intinya kesimpulannya seperti ini, Mas. Pekerjaan apapun kalau kita profesional, kita tekuni, itu insya Allah akan membuahkan hasil. Amin. Tidak ada pekerjaan yang jelek, tidak ada pekerjaan yang, nah intinya selama kita mau berusaha dan profesional kenapa? Berarti profesional apa yang kita tekuni. Untuk hasil itu kan urusannya yang di atas. Yang penting kita siapa tukang gendeng, Mas? Dulu saya habisnya sampai abang. Bata dulu. Iya, Pernah. Geredegan. Iya. Ngungsung bata pernah. Berarti profesi apa aja dijalani, Mas ya? Yang saya dulu jadi penipu pernah. Oh gitu. Pantesan kok tapi saya, wajah-wajahnya seperti ini, Mas. Tapi saya kena karma. Saya ditipu orang juga dan udahnya hilang ya, Mas ya, katanya, Mas. Jangan malas sekali lah. Loh itu kok bisa-bisanya Yamaha Mio itu hilang, itu kenapa, Mas? Wah, janganlah itu. Saya malu. Ada privasi ya, Mas ya? Mungkin karena kebodohan. Honda Mio-nya saya itu kan dulu kan saya kan dulu kan adalah udah semes. Udah semes tuh beli dari Pak Margono 6 juta dulu. Saya nyendekna lemah itu yang bancet. Oh. Itu sekarang, kalau bahasa nyendekna itu kalau dalam bahasa ya, Indonesia itu apa kalau nyendekna itu? Silake duit lah. Silake. 6 juta itu ulah Revo B apa namanya semes yang remnya masih terpolong gitu. Kalau sama Igun sama Bobby itu kalau ditinggal itu saya sering dikerjain. Jadi kalau misalnya mau berhenti di situ gitu ya, kenceng wang begitu sampai titiknya mereka pada berhenti karena cakram. Saya nggak bisa berhenti sampai jauh, saya baru putar balik. Itu ada orangnya itu. Kalau alias Igun itu suruh sering ngerjain saya dulu. Gun karo ngrungok kata dan ngrungok ya, kan dulu kan sering itu ya, sering apa mandi di air hangat di Kalasari. Pulangnya ngangkring di Kelirang. Wah, berarti nyari yang gratisan ya, Mas, kalau di Kalasari ya, itu. tapi kan ngangkringnya kan bayar saya. Bayar nek kurang ya, tetap utang. Nah, itu kalau mau mendek di Kelirang itu mereka berdua itu udah kong kali koordinasi, engko mendeki nanti turun berhenti di sana. Dari itu ya, Mas, dari Nasmoko sekarang itu Taman Fatmawati kuncung balapan, wus. Wah, sampai Kelirang mereka berhenti set. Wah, saya nggak bisa berhenti, remnya masih tromol. Saya berhentinya sampai pom bensin baru putar balik. Sering sekali saya dikerjainnya gitu. Berarti belum set begitu ya, Mas ya? Set. Nah, terus singkat cerita terus itu udah semesnya itu saya jual buat DP Honda Mio ya 3 tahun angsuran 258.000 3 tahun. Kan harga lu man. Wah, terlalu lunas malah orang kena itu. Aduh. Perjalanan yang sangat menyedihkan ya, Mas ya. Jadi cerita ya. Padahal udah bagus, itu paling keren loh dulu itu. Mula bukannya itu di desa Sumber Wulan itu mula bukannya yang Mio saya dulu.
Wong saya di Daerah Arusari Don dulu. Wah, tuku Honda kok kayak ngono. Cilis ngono. Honda otomatis gitu kan. Nah, wong nang desa kan cok ya gitu. Serung itu yang sekarang sudah jadi buron. Emang seperti itu dia. Iya, katanya bojo lagi. Iya, dia bojo lagi tapi nggak kopen. Wah, wong bae enggak kopen dulu. Ya, Saya dulu seperti itulah. yang ngurusi itu pas sakit. Putunya botok itu malah di Bandung atau di mana itu. Kacau dia tuh. Ya, tapi ya enggak apa-apa lah. Perjalanan Lihat hidup Mas. ibadah, nggih. Ujukannya Mas, ujukannya. Ini kembali lagi ke driver Mas. Ini pertama kali bawa ke keluar kota itu paling jauh kemana Mas? Jogja dulu sama Jogja. Pak Tri, ibunya Bobi. Itu katanya belum tahu Jogja. Belum. Kok bisa nyampe situ? Belum ada GPS. Wah, belum. Tak cerita nih. Saya kan dulu nganter Pak siapa Pak Heri kalau nggak salah. Pak Heri mau ke bandara. Akhirnya yang nyopir Pak Heri. Iya Pak Heri tuh. Ya mungkin mau ya Allah semoga saya desa oleh apa bantuan apa vaksin pemerintah desa ini. Bantuan si pemerintah desa apa? BST ya Allah. Aduh. Dapat BST. Bantuan sosial tunai. Karena saya adalah korban dari bukan korban sebenarnya efek dari adanya COVID-19 kan saya buruh di travel. Sejak tanggal 16 Maret itu saya sudah tidak berangkat. Wah, Maret sekarang aja udah Mei, Mas. Ya 2 bulan hampir 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu ngemis atau apa, Mas? enggak, saya tabungan itu ada 6 juta. Oh, gitu. Tapi bohong. 6 juta. Wong utangnya 7 juta aja belum dibayar kok. Itu kan kemarin saya katanya ada info katanya untuk perbankan saya punya asuran juga di BRI. Gitu. Jadi menurut saya kan apa ada penangguhan angsuran. Ternyata penangguhan angsuran itu untuk pelapor utang di atas 10 juta. Nah, saya kan menjilikan Mas. Oh, Tetap ngangsur, ngangsur. waduh. Koperasi kon duwi mangke saya tetap ngangsur. Kayak alhamdulillah. Nah, itu untuk mencari uangnya kemana, Mas? Nah, ini katanya kan jadi RT. iya. Oh, gitu. Urunan saya gelakan, warga urunan dan urunan. Nah, itu. Berarti urunan untuk bantu jenengan atau gimana? Urunan bulanan tapi duitnya tak dibut dulu. Oh, Nanti alah. nyambut kali mana lah baru tangi. Itu jangan nganu pinggir-pinggir nanti kejelungu, Mas. Nanti lah kalau saya udah dapat bantuan langsung bantuan sosial tunai lah saya harus tangi. Lah, bantuan Ini tunai saya cuma sudah berapa dapat itu? hampir gajian RT ini. Gitu ya. Gajian RT mudah banget Pak Lurah. Lu. Mudah banget. Kok nanya sama Pak Lurah gimana ini? Koordinasi sama Lu. Pak AS ini untuk Oh, gara-gara Covid jadi naik atau gimana ini? Wah, lu malah turun, Mas. waduh, lo tak mengundurkan diri jadi RT mau tak. Waduh, ini kalau turun saya mengundurkan diri soalnya di RT 910 itu masalahnya bertubi-tubi. Gitu. Silih berganti. Lah, ya namanya juga RT pasti ada itu nah kayak gitu. Pancen. Nah, amanah ya, jadi amanah yang engel. Ya karo mah barangan. Amanah aroma ala udang. Oh ya, udah cukup sekian dari Sabto Wasono. Untuk penutupan silakan ngomong untuk kata-kata menggugah semangat. Oke, buat saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Intinya kita selalu berbuat baik. Karena apa kita berbuat baik belum tentu kita menuai kebaikan. Intinya berusaha menjadi orang baik dan menjadi orang yang benar. Untuk masalah pekerjaan tekuni dan bersikap profesional, apapun itu profesi kita ditekuni, disalani, insya Allah akan mendapatkan hasil. Itu. Amin. Semangat, Oke. jangan pernah putus asa, pandang ke depan. Carilah, jadikanlah orang-orang susah menjadi motivasi. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bakara dulu.